Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, ya Allah, Engkau beri aku karunia dan popularitas. Tapi kalau popularitas ini jadinya begini, mendingan jangan deh, mendingan kau cabut. Jangan pernah takut kalau kita mengalami hal-hal seperti cobaan hidup atau ujian berat, apapun bentuknya gitu. Karena dia datang membawa manfaat gitu. Umur saya 63 gitu. Jadi boleh dibilang saya Badung 40 tahun, umur saya 63. Kira-kira impas nggak dapet nggak nih gue buat ngimpasin? Dan kalau tadi kita berbicara tentang lagu Sakura, ya sekarang akhirnya dibikin dalam bentuk vinyl ya. Bahkan ada 2 yang dibikin dalam bentuk vinyl. Sakura dan Do Not Erase. 2 album yang kami berencana mengedarkan 5 album sebetulnya. Kerjasama saya dengan publisher saya Raintree Incorporated dengan Musika. Kami merencanakan mengedarkan 5 album masterpiece Faris dulu yang akan edar, yaitu Sakura dan Do Not Erase sudah edar. Terus kemudian di depan ada Peristiwa 7781, ada Living in the Western World, dan ada Fashion Nova. Kelima album itu yang saya rasa yang kami sepakat untuk memilih diedarkan dulu secara vinyl, insya Allah international market supaya bisa dinikmati di seluruh dunia. Iya, dan sudah bukan hanya dinikmati ya, tapi sudah diakui, dan again seperti Alhamdulillah, it's a good surprise kan untuk bisa melihat itu. Iya, insya Allah sih. Yang saya bersyukur tuh ya tadi seperti Mary bilang ya, masih banyak diajak kolaborasi oleh milenial. Bahwa banyak milenial sekarang terinspirasi oleh Faris itu juga satu hal yang membuat saya bersyukur. Bukan karena saya merasa bahwa gue senior, gue menginspirasi, bukan. Tapi kolaborasi di dalam pandangan saya adalah merupakan jalan yang mudah ya untuk memperpanjang eksistensi. Karena dengan kolaborasi, ingat, bukan hanya junior belajar dari senior, tapi senior juga belajar dari junior gitu. Saya jadi tahu bagaimana sifat pasar milenial sekarang ini justru dari para milenial ini gitu. Mereka dapat ilmu dari saya dapat ilmu dari mereka. Itu sisi positifnya. Ya, memiliki kerendahan hati walaupun sudah senior tapi tetap mau berbagi ya, dan juga berkolaborasi. Ya itu manfaat hidup kan, Mary. Manfaat hidup. Ngomong sama Mary gini aja dapat kok manfaatnya. Saya yang banyak belajar dari Om Faris. Tapi ini satu hal sih yang menurut saya sangat unik juga, dan menurut saya ini konsisten ya, bukan hanya dari segi lagu, tapi sebenarnya lagu itu kan salah satu cerminan dari penciptanya. Dan sekarang saya bisa lebih mengerti gitu bagaimana lagu-lagu itu tercipta dan apa yang membuat Om Faris itu bisa konsisten sampai 47 tahun. Karena you have the core, karena intinya gitu, karena ada soulnya, dan Om Faris itu sangat jujur terhadap terhadap apa yang dirasakan, dan itu selaras mindset, feeling, experience dari nasihat ibu, dari orang tua, dari lingkungan di mana itu dibesarkan, dan karena keselarasan itulah akhirnya konsisten gitu dimanapun juga. Yang paling berat itu sebetulnya kan yang paling banyak ini ya. Di salah satu buku yang saya tulis diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2009, itu judulnya Living in Harmony, masih bisa didapat sekarang di Tokopedia atau dimanapun. Di situ saya menjelaskan berbagai hal yang menjadi sebenarnya biografi, tapi dalam bentuk essay, 62 essay yang saya terbitkan. Salah satunya ada cerita tentang popularitas mania gitu. Banyak orang menganggap popularitas itu enak. Ya, popularitas itu suatu yang gemerlap gitu. Yang orang nggak tahu kalau udah menghidupinya seperti saya gitu, bahwa popularitas itu sebetulnya adalah penjara terbesar hidup kita gitu. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Kenapa? What is the dark side of popularity? Banyak masalah tragiknya. Kalau masih ada waktu saya akan cerita sedikit ke Mary. Saya pernah ngalamin hal kayak gini nih. Dulu waktu saya masih di album Sakura, kalau nggak salah di album Bagong Perak zaman itu, saya mesti ke Medan perform, nggak jadi, dipostpone, bukan nggak jadi loh ya, dipostpone seminggu. Di Medan saya punya fans, namanya Muni. Sekarang dia udah kawin di Australia dan udah ujian besar. Waktu itu dia masih SMP. Diledek sama teman-temannya gitu, Faris nggak jadi datang, gitu. Mau bunuh diri, potong nadi.
17 jam koma. Ibunya telepon saya, waktu itu belum ada handphone kan. Telepon saya ke rumah, subuh-subuh, nangis-nangis, Ibu Singgih namanya. Dia bilang, anak saya begini. Oke, Bu Singgih, saya ke sana. Saya tutup telepon, saya tunggu waktu ayah dan ibu saya sholat subuh, saya juga sholat subuh dulu. Terus saya bilang sama ibu saya, ada problem gimana? Ibu saya bilang, berangkat dengan cinta, berangkat dengan niat yang baik. Saya berangkat ke Medan. Masuk di Medan, saya nggak ke hotel, kemana? Saya langsung ke rumah sakit. Masuk di ruangan rumah sakit, wah nangis semua keluarganya kan. Si Muni koma. Saya ngomong sama dokter bilang 17 jam koma, kita nggak yakin punya harapan. Akhirnya saya bilang sama orang tuanya, udah Bu Singgih keluarga pulang deh, karena udah 17 jam nunggu nggak pulang, pulanglah istirahat. Saya di sini. Begitu dia pulang, saya duduk di sebelahnya si Muni, baru saya mikir, gue ngapain di sini? Lagi-lagi sama kayak waktu peristiwa yang Komoro itu waktu di Timur. Saya pegang tangannya, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, ya Allah, Engkau beri aku karunia dan popularitas. Tapi kalau popularitas ini jadinya begini, mendingan jangan deh, mendingan kau cabut. Mendingan kau cabut popularitas aku. Aku nggak pingin popularitas aku membuat seseorang kehilangan nyawa. Karena aku. Pegang doa. Apa aja saya baca, Mary, doa apa aja yang saya ingat saya baca. Tiba-tiba gerak tangan ini. Cek gitu kan. Saya pikir halusinasi saya aja nih, gitu kan. Saya diam lagi, saya berdoa lagi. Gerak lagi tangannya. Dan saya pegang gerak. Matanya mulai goyang gitu kan. Saya telepon suster kan. Sus, coba kesini, datang. Si Muni bangun. Sekarang gini Mary, si Muni mau bunuh diri, hampir mati karena Farisnya nggak jadi datang ke Medan. Dia nggak bisa nonton Faris. Ketika dia bangun pertama kali, yang dia lihat muka saya. Sekarang pertanyaannya saya kepada Mary, bukan perasaannya Muni, gimana perasaan saya? Bisa nggak Mary bayangin perasaan saya? Saya tuh sampai nggak punya kata-kata, saya cuma ngomong gini, Muni, ya Allah Muni, sebenarnya kalau mau ketemu saya nggak usah pakai bunuh diri segala. Wow. Tragic kan? Popularity dari sisi yang tragic. Itu tragic. Nah, orang nggak pernah tahu gitu bahwa popularitas bisa begitu. Gitu. Makanya buat saya jangan bangga sama popularitas. You have to be careful. You have to be clever gitu, be smart gitu dalam menghadapi popularity. Karena popularity itu seperti John Lennon bilang gitu, popularitas itu sebetulnya negatif maupun buruk bagus gitu. Karena lu mesti diomongin orang gitu. Kalau lu nggak diomongin orang baru problem. Even negative publicity, ini is publicity. Ini is publicity. Gitu. Cuma kan masalahnya kan bahwa kita mesti sadar kayak almarhum ayah saya sebelum meninggal, dia bilang sama saya, Pi, kamu tahu nggak, kamu tuh sebetulnya mirip khalifah. Serem banget gitu kan. Saya bilang sama ayah saya, kenapa? Ya kamu jadi panutan orang. Sadarlah itu gitu. Kamu jadi panutan orang. So that's why saya nggak mau terjebak dengan popularitas misalnya keluar harus berdandan. Oh enggak gitu. Sekarang saya kalau keluar ke mall, kebetulan apartemen saya di sebelah Bintaro Plaza, saya ke Bintaro Plaza hari Minggu pagi gitu bicara pendek. Mas Faris belum mandi? Oh nggak apa-apa, belum mandi hari Minggu, lo gila aja mandi pagi-pagi. So make it easy gitu. Simplify your life, be happy. Happiness will be always with you every day, every time, every second bahkan. So enjoy. Jangan tekan diri gitu. Enjoy aja. Dan bertanggung jawab atas apapun juga yang diberikan kepada kita termasuk sebenarnya popularitas atau ketika kita punya platform, ketika kita punya wadah, ketika kita punya influence, itu kan sebenarnya suatu anugerah, suatu karunia tapi kita juga harus hati-hati menggunakannya. Betul. Karena apapun itu selalu have two sides. Betul. Salah satu doa saya adalah saya selalu bilang sama Tuhan, ya Allah jadikanlah aku seorang muslim yang dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan segala anugerah dan karunia yang telah Kau berikan padaku di dunia ini, insya Allah bagi kemaslahatan umat, insya Allah bermanfaat bagi umat manusia, insya Allah berguna bagi keluargaku, orang-orang terkasih cinta dalam hidupku, anak-anak dan cucuku, dan saudara sebangsa setanah air. Jadi sehingga apapun yang terjadi selalu kita akan, yang kita terima akan kita rilis lagi, akan kita rilis
sama itu positif, ya yang kita terima positif, kita tangkapi secara positif, dia akan terilis lagi sebagai sesuatu yang positif. Itu aja. Ada banyak hal yang sudah dicapai dan diraih oleh Om Faris. Berarti apa nih kedepannya yang masih ingin dicapai lagi? Oh, kalau soal keinginan masih banyak lah ya. Artinya saya masih banyak hal-hal dalam bermusik aja gitu ya. Saya masih merasa bahwa saya masih bisa berbuat banyak gitu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa saya tidak pernah memaksa inspirasi gitu ya. Ya banyak orang bilang sama saya gitu, gimana sih cara lu menulis lagu gitu. Kalau Mary baca buku saya yang rekayasa fiksi bagaimana Faris menulis lagu, diterbitkan Republika tahun 2009 itu. Di situ saya menjelaskan gitu, saya nggak pernah menulis lagunya datang sendiri. Ya benar dong, benar dong Mary, benar nggak? Iya sih. Benar kan? Tapi kayak nggak pernah datang ke saya ya, salah alamat terus. Datang gitu kan? Itu. Oh oke, baru saya. Tapi saya nggak pernah misalnya duduk di piano terus bikin lagu, nggak pernah. Tunggu aja, ntar juga datang sendiri gitu. Ketika datang, nah itu yang kita mesti tangkap, kita mesti ini. Kadang-kadang datang utuh selagu dalam waktu 1 jam, kadang-kadang sepotong-sepotong, belum tematiknya, belum apanya gitu. Iya. Tapi di semua lagunya Om Faris itu selalu ada banyak yang ada kata cita, harapan, dan memang selalu nuansanya nuansa positif ya. Berarti ya memang selalu seperti karena itu. Buat saya selalu kalau membuat lagu tuh pesannya harus baik. Kalau kita mengkritik pun, seperti ada salah satu lagu saya, Balada Potret Bangsa, saya bukan tipe pemusik yang mengkritik dengan ngomel-ngomel aja gitu. Tapi saya selalu harus menyatakan problem solving. Jadi artinya kita sadarkan nih, saudara-saudaraku, kita punya problem ini nih. How to solve that? Gitu. Bagaimana kita mencari jalan keluar? Bagaimana kita memperbaiki? Bagaimana kita menjadikan problem itu justru bisa menjadi manfaat pelajaran yang kita ambil dan bagaimana kita bisa merubahnya, berperan untuk bisa berubahnya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir buat Om Faris, buat apa pesan yang Om Faris bisa sampaikan kepada orang-orang yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kejatuhan dalam hidupnya atau mungkin ujian dalam hidupnya? Seperti saya bilang tadi gitu ya. Yang pertama, jangan pernah takut kalau kita mengalami hal-hal seperti cobaan hidup atau ujian berat apapun bentuknya gitu. Karena dia datang membawa manfaat gitu. Keburukan datang bersama kebaikan. Jadi artinya kalau kita mengalami keburukan, percayalah bahwa kalau kita nggak salah, kalau kita nggak pernah salah, bagaimana kita mau tahu yang benar? Intinya gitu. Jadi yang pertama, kalau kita lagi mengalami kejatuhan, yang pertama sekali yang kita mesti tetapkan dulu di diri kita adalah mengapa kita mengalami ini gitu. Apa ya sebabnya kita ngalamin ini? Gitu. Setelah kita menemukan intinya, oh itu gitu. Semakin kita mau memahami, bukan dengan frontal menolak atau bukan dengan pasrah dipukul jatuh, ya kita mencoba memahami, kita akan tetap standing, kita akan tetap berdiri, kita akan bisa tetap berdiri dan kita mempunyai kita diberi akal kok oleh Allah, oleh Tuhan gitu kan. Akal itu kan yang membuat manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda. Malaikat hanya yang baik. Sebaliknya di iblis hanya yang jahat. Tapi manusia dia punya pilihan. Gitu kan? Mau kemana gitu. Setiap peristiwa yang setiap tarikan nafas dalam hidup kita, setiap peristiwa yang kita alamin, itu selalu dua sisi mata pedang, dua sisi. Dan itu kita tinggal pilih aja, lu mau kemana. Gitu. Nah, ketika kita misalnya salah pilih, ya jangan anggap itu kerugian, anggap itu keuntungan. Dengan lu salah pilih, lu jadi tahu pilihan yang benar seharusnya gimana kan. Jadi sebenarnya kalau aku bilang,
kejatuhan atau apapun lah ya, masalah kerugian apapun, itu cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih memperhatikan kita, masih sayang sama kita. Jadi artinya cuman tinggal kesabaran dan keberanian aja dari kita untuk senantiasa terus berani dan feel free, itu yang paling penting. Ringankan hidup gitu. Jangan pendam, jangan menyembunyikan gitu. Akui gitu. Dalam omongan kita tadi kan nggak ada satu sisi yang saya tutup gitu. Saya ceritakan yang mau buruk ya buruk aja gitu. Mau diapain? Itu udah terjadi gitu kan. Tapi kan saya punya kesempatan, dan tolong berikan saya kesempatan untuk menunjukkan bahwa hal buruk yang saya alamin kemarin ini itu membawa banyak perbaikan dalam hidup saya gitu. Ya insya Allah ya sampai sisa hidup saya sekehendak Tuhan. Ya ini menjadi hidup yang saya cuma selalu mikir gini Mary gitu ya. Umur saya 63 gitu. Jadi boleh dibilang saya Badung 40 tahun, umur saya 63. Kira-kira impas nggak dapet nggak nih gue buat ngimpasin? Kalau nggak dapet cilaka. Tapi kalau dapet ya alhamdulillah gitu kan. Jadi artinya ya dengan begitu saya sekarang ingin yang enak-enak aja deh gitu. Yang enak-enak aja, yang produktif aja. Produktif pun juga nggak dipaksakan, yang enjoy aja gitu. Iya. Terima kasih Om Faris Sama-sama, sudah selalu Mary. berbagi. Seru banget. Om Faris kan bilang yang penting pahala itu pasti jauh lebih banyak daripada dosa. Insya Allah. Dan saya percaya itu juga yang sudah dilakukan oleh Om Faris. Apa yang dibagikan hari ini saya yakin sungguh-sungguh pasti bisa menguatkan banyak orang dan membawa pahala bagi banyak orang juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Sukses buat sama-sama. album vinyl-vinylnya. Terima kasih, insya Allah, amin. Buat yang mau dapetin ini bisa tinggal beli di mana nih? Di mana aja di toko vinyl. Toko vinyl mana aja ada. Iya, oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow. Dari Om Faris sendiri biasanya pakai Instagram atau pakai? Saya ada YouTube publishing channel Faris RM. Faris RM YouTube publishing channel. Silakan follow dan subscribe karena di channel itu justru menampilkan hal-hal yang banyak publik nggak kenal. Dari saya, iya. Jadi namanya YouTube Faris RM Publishing Channel. Baru 14 hari rilis, tapi sambutannya alhamdulillah bagus. Karena memang menampilkan banyak sisi yang nggak pernah orang tahu, yang berinspirasi dan insya Allah channel tersebut bebas vlog dan bebas gosip, Mary. seperti acara Mary ini kan banyak knowledge dan manfaat, lebih bagus ya. Iya, betul. Again, setiap kali kita punya platform, punya wadah, ya pastikan kita gunakan itu juga untuk sesuatu yang baik positif, juga. Ya. Iya, thank you sekali lagi. Makasih sama-sama, Mary. Mary. Dan sehat selalu. Makasih. Iya, dan seperti saya bilang, setiap orang selalu punya pengalaman, dan setiap pengalaman selalu membawa pelajaran berharga. Semoga lewat perjalanan hidup Om Faris hari ini juga bisa membawa pelajaran yang sungguh berharga buat kalian semua sudah menonton. Oke, jadi tetap semangat apapun yang terjadi. Just continue being happy, continue to have love, and never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.